Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuin, dimanapun kalian berada, masih bertahan kan di rumah ajanya? Ya dong, harus tetap semangat ya. Oke, di konten Yuin kali ini, Yuin tuh mau bahas mengenai cara mendidik anak usia dini. Sebenarnya di rumah aja nih juga kesempatan loh untuk para mama-mama muda mendidik anaknya gue gimana sih biar tercipta, terbentuk anak yang berprestasi, anak yang berkarakter baik gitu ya. Oke, langsung ke video. Oke Bunda, langsung saja nih ya. Yuin ada beberapa tips cara mendidik anak usia dini ya. Jadi sebenarnya mudah susah sih. Yang penting yang menjadi patokan kita atau menjadi pondasi kita bahwasanya anak usia dini itu adalah kesempatan emas yang mana di situ gimana cara kita mendidiknya, gimana cara kita merawatnya, itu nanti menentukan masa depannya. Karena apa? Karena karakter seseorang dimulai dari situ. Oke, jadi yang pertama nih ya, kita harus menunjukkan kasih sayang kita. Jadi kasih sayang yang tulus itu yang seperti apa sih Yuin? Kan gitu kan. Ya kasih sayang yang tulus itu tidak semata-mata hanya materi ya, berupa materi, tapi kita harus percaya bahwasanya itu adalah amanah dari Tuhan untuk kita, yang mana kita juga harus betul-betul bertanggung jawab atas segalanya, mulai dari kesehatannya, mulai dari pendidikannya, mulai dari kepercayaan atau keyakinannya. Di situ adalah tanggung jawab kita, seperti itu ya. Jadi kita mendidiknya, membesarkannya, di situ harus ada kasih sayang. Saat kita mengajari tentang agama ya kita ajari dengan kasih sayang. Saat kita mengajarkan tentang kesehatan ya kita ajarkan tentang kesehatan dengan kasih sayang, seperti itu. Oke, kemudian setelah kita memberinya kasih dan sayang secara tulus, di sini kita selalu berkata positif. Jadi jangan sampai kesalahan kita, apalagi kita lagi di rumah aja, banyak kejadian atau momen-momen yang mana di situ nanti membuat emosi kita tidak stabil. Di situ kalau kita terbiasa dengan bahasa-bahasa positif, saya yakin semarah apapun kita tetap bisa mengendalikan tutur kata kita. Jadi kita tidak berkata yang buruk-buruk ya, atau yang negatif ya. Misalkan anak berulah apa ya kita ucapkan anak baik, anak pinter, begini ya yang bagus, seperti itu. Contoh dong Yuin, kan gitu ya. Misalkan anak kok menumpahkan susu, menumpahkan gula atau menumpahkan apa, di situ kita jangan kok langsung marah. Anak yang ya ini di sini Yuin nggak mau sebutin karena di situ kata-katanya negatif dan buruk. Dan manakala itu terucap, itu akan tertanam di diri si anak bahwasanya aku itu orangnya buruk ya, aku itu orangnya nggak baik ya, atau apa, itu akan tertanam di mindset si anak, apalagi anak yang di usia dini atau anak balita ya, seperti itu. Oke, setelah kita berkata-kata positif, berikanlah pujian nih, berikanlah pujian. Pujian itu sebenarnya manfaatnya untuk menambah kepercayaan diri si anak. Kenapa kok bisa gitu? Iyalah, jadi saat kita memuji si anak, di situ akan ada di dalam dirinya, oh ternyata hasil yang aku lakukan ini tuh bermakna, ini tuh berharga, seperti itu. Jadi akan bertambah terus kepercayaan dirinya kalau kita sering-sering memuji anak. Apalagi usia dini ya Bunda ya, tetap puji, berikan apapun pujian kepada mereka, seperti itu. Oke, setelah itu, setelah kita memberikan pujian, berikan dukungan. Jadi dia punya usul apa, kita selalu support mereka, kita selalu dukung mereka.
walau kita di sini sebagai orang tua kadang harus mengenyampingkan ego kita ya. Jadi misalkan suruh apa, anak punya ide apa, main ini aja, oh ya kita main ini aja, kita mengikuti alurnya gitu, kita dukung dia. Toh nanti kita kalau sudah masuk di dalam dunia mereka, kita boleh kok memasukkan apa yang dia butuhkan saat itu. Contohnya anak lagi belajar itu ya, masak-masak gitu ya, kita asik menirukan. Setelah dia hanyut dalam masak-masaknya, sambil kita belajar, ini warnanya apa, ini jumlahnya ada berapa gitu. Dan di situ kita juga bisa belajar sambil bermain ya. Oke, yang terakhir nih ya, yaitu tanamkan yang kuat. Elek kok dikat ya. Oke, yang terakhir nih ya, yaitu tanamkan contoh yang baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kurang baik di depan putra-putri kita. Sebisa mungkin itu kita kelihatan yes gitu loh di depan putra-putri kita. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan itu biasanya nggak luput dari apa yang kita lakukan. Ya kalau kita lagi nyuruhnya makan sambil duduk, ya kita harus makan sambil duduk. Kalau kita nyuruhnya, Dek jangan main HP terus, tapi mamahnya, ayahnya tetap pegang HP, sama aja dong gitu. Jadi tetap ya, apapun yang kita lakukan harus kita terapkan pada diri kita juga. Seperti itu, jadi imbang dan adil. Jadi nanti anak tidak akan berontak, lah itu mama malah melakukan apa, seperti itu. Oke, demikian tadi cara mendidik anak usia dini. Karena apa? Karena anak usia dini itu kesempatan emas ya bagi kita demi masa depannya. Masa depan anak didasari atas gimana masa dini mereka dibentuk, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap di rumah aja sahabat Yuin. Assalamualaikum.